Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita. Jadi untuk itu sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Selanjutnya kita langsung saja memulai pembelajaran kita yang pertama. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 2. Di sini kita akan belajar tentang komponen-komponen komputer. Pada komponen komputer ini, ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua, apakah ada yang sudah tahu apa-apa saja komponen-komponen komputer? Belum, Bu. Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan, komponen-komponen komputer itu adalah perangkat-perangkat yang terdapat dalam sebuah komputer. Contohnya misalnya motherboard, keyboard, CPU. Nah, bagian komponen-komponen komputer ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Di sini dia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah input device. Yang kedua, output device. Yang ketiga ialah storage device. Dan yang keempat adalah peripheral. Dan terakhir yang kelima adalah CPU. Yang pertama, komponen-komponen komputernya ialah yang pertama input device. Input device ini merupakan perangkat masukan. Maksudnya perangkat masukan di sini adalah perangkat ini yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Contoh pertamanya di sini merupakan keyboard. Keyboard ini merupakan alat input sederhana yang diperlukan oleh setiap PC. Di sini gunanya adalah berisi papan-papan tombol mulai dari F1, F12, mulai A, B, C, D dan yang lain-lainnya. Perangkat input device selanjutnya ialah mouse, merupakan perangkat input untuk berinteraksi dengan monitor. Mouse ini sangat diperlukan untuk pengoperasian komputer. Saat ini mouse yang pernah ada yang telah diciptakan ialah berupa mouse serial, kemudian dilanjutkan dengan mouse PS2, lalu selanjutnya telah ada lagi mouse scroll, dan saat ini yang banyak digunakan adalah mouse optik. Selanjutnya, perangkat masukan yang ketiga merupakan joystick. Di sini Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang senang main PS? Saya, Bu. Nah, stick PS yang sering kalian pegang itu merupakan perangkat masukan, Nak. Jadi dia dihubungkan dengan CD atau DVD untuk bermain PS dan yang kalian pakai untuk gunakan bermain PS, dan itu merupakan salah satu perangkat masukan juga, Nak. Kemudian kita lanjut ke komponen-komponen komputer yang kedua, yaitu output device. Output device ini merupakan perangkat keluaran. Maksudnya adalah dia yang mengeluarkan sesuatu. Contoh yang pertama ialah monitor. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang
tahu apa itu monitor, Nak? Tahu Ibu. Nah, monitor ini merupakan salah satu perangkat keluaran. Apakah anak-anak di sini tahu mengapa monitor itu disebut perangkat keluaran ataupun output device? Karena mengeluarkan gambar Ibu. Ya, betul sekali, Nak. Siapa namanya, Nak? Aditya Bu. Aditya. Nah, monitor ini disebut sebagai perangkat keluaran karena ia mengeluarkan gambar, tulisan-tulisan, tampilan-tampilan yang akan ditampilkan. Makanya dia disebut sebagai perangkat keluaran. Selanjutnya, perangkat keluarannya adalah speaker. Speaker disebut sebagai perangkat keluaran karena ia telah mengeluarkan suara. Jadi ketika kita memainkan musik, kalau tidak ada speaker, maka suaranya tidak keluar. Makanya speaker itu disebut sebagai perangkat keluaran. Nah, di sini semua tahu kan seperti apa speaker itu? Tahu Bu, itu satu Bu. Kalau belum tahu, kita bisa melihat pojok dinding kelas kita ini ya, Nak. Di situ ada speaker, itulah contohnya. Kemudian perangkat keluaran selanjutnya adalah printer. Printer ini disebut alat keluaran karena dia mengeluarkan ataupun mencetak kertas maupun dokumen, bisa juga bentuk gambar yang akan kita cetak. Di sini anak-anak sudah ada yang melakukan pencetakan atau memprint sebuah kertas atau dokumen? Ada Bu, tadi pagi. Nah, jika sudah pernah, seperti itulah proses kerja printer itu ya. Perangkat keluaran selanjutnya adalah proyektor atau bahasa kitanya yang sering kita sebut infocus ya, Nak, yang sering menampilkan gambar ke layar putih. Kayak layar tancap Bu. Iya, Nak, seperti itulah infocus itu disebut sebagai perangkat keluaran. Nah, sampai input device dan output device ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nak, Ada Bu. silakan, Nak. Kalau televisi itu Bu termasuk output device Bu. Iya, Nak, televisi merupakan salah satu output device karena televisi juga dia mengeluarkan gambar, mengeluarkan tulisan-tulisan, dia juga mengeluarkan suara juga ya, Nak, TV LED sekarang. Jadi televisi termasuk dalam perangkat pengeluaran ya, ataupun output device. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak Bu. Nah, kita lanjut jika tidak ada pertanyaan. Yang ketiga adalah bagian storage device. Storage device ini adalah perangkat penyimpanan, yaitu perangkat yang menyimpan semua yang telah kita kerjakan pada komputer. Dan contohnya di sini adalah magnetic tape, hard disk, optical drive, ataupun optical disk. Gunanya ini semua adalah untuk menyimpan file yang telah kita buat di dalam komputer. Nah, selanjutnya adalah bagian peripheral. Bagian peripheral ini ialah yang berhubungan dengan jaringan. Contohnya ialah network card, modem, MIDI card, dan juga TV card. Dan yang terakhir ialah CPU atau Central Processing Unit. Dan bagian-bagian yang ada di dalam Central Processing Unit ini adalah yang pertama prosesor, yang kedua RAM, yang ketiga adalah ROM. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak Ibu. Cukup sampai sini dulu pelajaran kita hari ini, Nak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tugas kita di rumah untuk minggu ini adalah kalian catat kembali komponen-komponen komputer serta bagian-bagiannya dan juga fungsinya ya, Nak. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.